Indonesia, Salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Tuhan Yesus Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Percaya kepada Tuhan, maka engkau akan selamat dan seisi rumahmu dan keluargamu. Puji nama Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiran kita. Dan sebelum kita mendengarkan firman Allah di sore hari ini, doa dan harapan saya, kekuatan Tuhan itu terus menyertai segenap roh, jiwa, dan tubuh kita. Mari kita tunduk kepada dan kita berdoa. Kami mau terus menyenangkan hati Tuhan. Kami tidak mau hidup dalam niat yang jahat. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tema kita adalah niat jahat membuat doa tidak dijawab. Niat jahat membuat doa tidak dijawab. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saya baca dalam Mazmur 66 ayat yang ke-18, 19, 20. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Sesungguhnya Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripada aku. Haleluya. Jadi kalau kita lihat pas ayat 18 itu, niat jahat membuat doa tidak dijawab. Karena apa? Niat jahat itu adalah dosa di hadapan Allah. Jadi dosa, kata firman Allah, bahwa sesungguhnya tangan Tuhan itu tidak kurang panjang untuk menyelamatkan engkau, telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang merupakan pemisah antara engkau dan Allahmu ialah segala kejahatanmu dan membuat dia menyembunyikan diri terhadap engkau ialah sehingga ia tidak mendengarkan doamu ialah segala dosamu. Jadi kejahatan dan dosa itu tidak akan pernah bisa melunakkan hati Allah. Hanya karena kalau kita bertobat kepada Allah, baru Allah bisa melunakkan hatinya. Dan itulah sebabnya niat jahat jangan kita lakukan dalam hati, karena itu bertentangan dengan hati Allah. Yang kedua, kata firman Allah, niat jahat itu adalah kejahatan di hadapan Tuhan. Jadi tadi seperti saya katakan tadi, bahwa niat jahat itu adalah kejahatan di hadapan Tuhan, masih dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2 itu. Jadi kita tidak akan pernah bisa menerima segala hal yang baik dari Tuhan, segala hal yang indah dari Tuhan, kalau kita hidup dalam kejahatan. Kalau tangan kita ini cemar dengan darah, jari-jari kita dengan kejahatan, mulut kita mengucapkan dusta, lalu kemudian lidah kita mengatakan kecurangan-kecurangan dan lain sebagainya, kita bersaksi dusta, kita melakukan apa yang tidak menyenangkan hati Tuhan, itu adalah kejahatan. Dan kalau kita berdoa, Allah tidak akan mendengar doa kita. Yang ketiga, kata firman Allah, niat jahat itu adalah kelicikan di hadapan Allah. Betapa liciknya hati itu, kata firman Allah, lebih licik dari segala sesuatu. Wow. Kalau hatinya membatu, siapakah yang mengetahuinya? Hati saya keras, hati kita keras, siapakah yang mengetahui? Niat hati, siapakah yang mengetahui? Tapi Alkitab mengatakan, aku Tuhan yang menyelidiki hati. Ingat, aku Tuhan yang menyelidiki hati dan menguji batin. Untuk apa? Untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya atau setimpal dengan perbuatan. Jadi kalau perbuatanmu jahat, maka upah dari kejahatan lah yang akan kau terima. Kalau engkau baik, baiklah. Makanya jangan ada niat jahat dalam hati. Pemazmur mengatakan, kalau ada niat jahat, Tuhan tidak mendengar. Tetapi dia katakan, terpujilah Tuhan, haleluya, yang menjawab doaku, yang memberikan apa yang aku pinta, haleluya. Jadi
bergaul kariblah dengan Tuhan. Jangan ada niat jahat. Jangan timbulkan motif-motif yang tidak menyenangkan hati Allah, yang akan merugikan dirimu sendiri, yang akan berdampak bagi masa depanmu, yang berdampak bagi keluargamu, berdampak bagi orang lain juga. Jadi jangan hidup dalam kejahatan, jangan hidup dalam kelicikan hati, karena kelicikan hati membuat engkau menjauh dari Tuhan. Tapi kalau engkau hatimu benar di hadapan Tuhan, Tuhan akan memberkati, sebagaimana pemazmur mengatakan juga, kalau niat jahat ada dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mendengar. Tapi Tuhan, terpujilah Tuhan yang mendengarkan doaku. Karena apa? Dia tidak memiliki niat jahat. Dan saya berharap kita sebagai orang percaya, jauhkan niat jahat, tapi datangkan niat baik dalam kehidupan kita. Dan berdoalah, dan nantikan jawaban daripada Allah. Tuhan pasti menjawab. Haleluya! Selamat sore, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, biarkan kami hidup dengan niat yang baik, bukan niat jahat. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Selamat pagi, selamat sore, dan selamat beristirahat. Kiranya Tuhan tetap memberikan kekuatan bagi kita dan damai sejahteranya. Mantap, 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 mantap. Tuhan Yesus memberkati.